mendengar dengan baik. Kalau hearing itu hanya mendengarkan. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di mall, itu ada lagu-lagu kan. Kita nggak gitu tahu itu lagu-lagu apa, siapa yang nyanyiin, lirik apa, kita nggak akan terlalu nyimak juga gitu ya. Atau misalnya kita lagi jalan, tiba-tiba ada anjing ngomong, kita juga nggak akan anjing itu gimana, anjing ngomong apa, kita nggak akan menyimak sama sekali gitu ya. Tapi yang Tuhan ingatkan hari ini untuk mendengarkan dengan baik adalah menyimak dengan baik apa perkataan orang yang orang katakan dalam kehidupan kita. Biar apa? Biar hubungan itu menjadi kuat. Mengerti kata amin? Amin. Siap mendengarkan? Siap. Ayo kita baca di Markus 4 ayat 23. Firman Tuhan bilang gini, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tidak ada di Alkitab, tidak ada bilang gini, barang siapa punya mata untuk melihat, hendaklah dia melihat. Tidak ada. Barang siapa punya hidung untuk mencium, hendaklah dia mencium. Barang siapa punya lidah untuk mengecap, hendaklah dia mengecap. Enggak. Tapi barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Jadi betapa pentingnya kita mendengar sungguh-sungguh seorang demi yang lain. Yang mengerti kata amin. Amin. Pada waktu seorang ibu hamil usia 6 bulan, ya, panca indera yang mulai langsung berfungsi, yang pertama berfungsi adalah bukan mata. Bayi itu waktu di kandungan dia belum bisa melihat. Kemudian lidahnya juga belum bisa mengecap, dia belum makan. Yang meraba gitu belum gitu. Telinga yang satu-satu yang mulai berfungsi adalah telinga. Makanya waktu usia 6 bulan, bayi itu dia udah mulai mendengar, suara mamanya kayak begini. Misalnya suara mamanya agak cerewet-cerewet. Itu mama saya itu mama. Oh itu mama. Apa ya? Oh, saya papa. Jadi dia telinga lagi usia hamil, di dalam hamil pun itu sudah mulai berfungsi dengan baik. Itu yang pertama yang Tuhan adakan untuk berfungsi. Berarti betapa pentingnya untuk kita mendengarkan satu dengan yang lain. Yang mengerti kata amin. Sekali lagi, listening bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan dengan baik. Ya, jadi hari ini kita ingat, kita mau bicara, kita mau sama-sama belajar untuk mendengarkan dengan baik. Katakan kanan kiri, mendengarkan dengan baik. Amin. Biasanya orang pada umumnya orang gak suka mendengarkan. Orang sukanya didengar. Seringkali lu gak pernah dengerin gua, lu gak pernah dengerin gua gitu ya. Kalau gitu ya, jangan ngomong dulu dong, dengerin gua dulu dong gitu ya. Bener kan? Bener ibu-ibu? Bener ngaku ya, haleluya. Bener bapak-bapak? Oh bapak-bapak tidak. Kita selalu mendengarkan dengan baik para ibu yang ngomong gitu ya. Tuhan ya kalau gitu ya. Jadi pada umumnya orang seringkali lebih suka untuk didengarkan daripada mendengarkan. Jangan ngomong dulu, dengerin dulu gitu ya, sering gitu. Dengerin dulu ngomong gua gitu ya, sering kayak gitu. Nah, kalau kita melihat secara panca indera gitu ya, secara indera Tuhan ciptakan berapa kuping kita? Berapa? 3? Berapa? Oh, kirain 3 di atas kepala, satu lagi. Kuping kita 2, mulut kita berapa? 1. Artinya dengan melihat panca indera yang Tuhan ciptakan, artinya Tuhan ingatkan, mau beritahu kita, sampaikan. Lebih baik, lebih banyaklah daripada berkata-kata. Baca firmannya di Yakobus 1 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, dengan suara yang lantang. Kan biar semua mendengar gitu ya. Mendengarkan, kanan kiri dengar, kita pun juga dengar gitu. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk apa? Cepat untuk marah. Cepat untuk apa? Mendengar. Lambat untuk apa? Lambat untuk apa lagi? Untuk marah. Tuhan ingatkan kita, cepat dengar. Kalau dengar tuh cepat. Tapi kalau ngomong, lambat. Seringkali kita
ya pada umumnya kita, kalau kita ada orang ngomong nih, kita nggak cepat untuk mendengar. Kita cepatnya untuk berkata-kata. Jadi beradu. Dia baru ngomong langsung, entar dulu, saya dulu. Nggak bisa. Kita lebih deman untuk didengar. Kita nggak suka untuk mendengar. Tuhan ingatkan kita, setiap orang. Jadi bukannya, jadi jangan nunjuk. Nih, dengerin nih, ini firman buat lu nih ya. Ini firman buat lu nih ya, gitu ya, suami gue ya. Ini lu firman nih buat istri nih ya. Ini firman buat anak nih ya. Ini firman buat orang tua, bukan. Setiap orang. Ya kenapa sih orang sering banget, suka banget pengen lebih didengerin daripada mendengarkan. Sebenarnya kalau ditarik, kenapa sih? Kenapa ya? Kenapa orang pengen dengerin dulu saya, opini saya, pemikiran saya, perasaan saya. Pengennya kita denger, kenapa sih? Karena sebenarnya akar daripada setiap permasalahan itu adalah sebenarnya apa? Satu, yaitu kesombongan. Kita sombong. Sombong apa? Kita merasa opini kita, perasaan kita, pemikiran kita, itu yang paling benar. Yang paling harus didengarkan. Yang paling penting. Makanya kalau yang lain enggak penting. Enggak, dengerin gua dong gitu kan. Seringnya gitu. Kenapa? Karena kita pikir dia mah gak penting. Yang penting pikiran saya. Yang penting perasaan saya gitu ya. Makanya seringkali kita gak mau dengerin orang ngomong. Kita pengennya kita yang didengerin. Kenapa? Karena kita merasa kita yang benar. Kita yang paling penting. Dan itu adalah kesombongan. Kesombongan itu adalah berasa bahwa kepentingan kita, diri kita itu yang terutama dibanding kepentingan orang lain. Itu namanya kesombongan. Jadi hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Cepat untuk dengar, lambat untuk kata-kata. Coba lihat kanan kiri, kupingnya ada 2 kah? Ada ya. Ini sekali lagi, ini bukan buat cantelan panci. Tapi ini untuk mendengar. Untuk mendengar. Jadi jangan cuma sambil lalu, enggak. Yang Tuhan ajarkan hari ini adalah mendengarkan baik-baik. Jadi kalau ada orang ngomong, cepat dengar. Jangan lagi ada orang ngomong, kita nggak dengar. Gitu ya. Malah kita cepat ngomong gitu ya. Justru kita harus dengar baik-baik waktu ada orang berbicara. Nah di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan gini. Allah menentang orang yang congkak. Ya Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan gak suka orang yang sombong. Tuhan gak suka orang yang mau mementingkan dirinya sendiri. Makanya Tuhan bilang, cepat dengar, lambat berkata-kata. Jangan kamu pikir kamu yang paling benar, kamu yang paling penting. Sehingga pemikiran kamu semua harus didengerin, tapi orang lain gak usah didengerin. Sehingga kita akan terus ngomong gitu, kita gak mau dengerin dia pikirannya gimana, seperti apa, perasaannya seperti apa. Kita gak mau, tapi kita cuma maunya opini kita, pendapat kita, pemikiran kita, perasaan kita. Kita utarain terus. Tuhan ingatkan kita, Tuhan menentang orang yang sombong. Ya, orang yang sombong adalah sekali lagi orang yang mementingkan diri sendiri, merasa dirinya paling penting dibanding orang lain. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Biarlah hari ini kita belajar untuk punya sikap hati rendah hati. Yang mengerti katakan amin. Nah gimana sih? Ya ini hal-hal praktik untuk mendengarkan dengan baik. Gitu ya. Yang pertama adalah kita harus sabar. Katakan kanan kiri, sabar. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa? Lambat untuk apa? Marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Seringkali kita suka marah gitu ya. Apa-apa marah gitu ya. Sedangkan Tuhan ingetin lambat untuk marah. Jangan cepet-cepet marah. Kita harus sabar. Makanya kenapa gak bisa dengerin orang lain ngomong? Karena kita apa-apa udah marah duluan. Udah panas duluan. Baru orang ngomong, ini apa? Set. Kita udah marah duluan sehingga kita gak denger ini orang ngomong apa sih gitu ya. Kalau orang yang panas hati, yang marah, panas hati. Itu tuh sepertinya telinganya itu tuli rohani. Jadi kayak gak denger orang ngomong apa kita udah panas. Udah meletup gitu ya. Jadi orang ngomong apa, kita udah gak dengerin karena kita udah panas, kita udah tutup seperti tuli rohani. Tuhan ingatkan baik, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengerti hari ini,
Tuhan sangat rindu setiap hubungan itu menjadi hubungan-hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat ini kuncinya cuma satu, simple. Dan saking simpelnya, saking sepelenya, mungkin orang lama tidak diperhatikan, yaitu apa? Mendengarkan dengan baik. Jadi suami istri coba sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik satu dengan yang lain. Orang tua anak, mari sungguh-sungguh juga dengarkan yang baik. Orang tua dengerin anaknya, anaknya dengerin orang tuanya. Jangan cepat-cepat langsung ngomong dulu. Dengerin dulu, apa sih maksudnya dia ngomong apa sih, pemikirannya seperti apa sih, biar kita bisa memahami dulu, baru kita ngomong. Kenapa? Karena kalau kita nggak cepat untuk mendengar, kita akan cepat untuk berkata-kata. Cepat berkata-kata itu akan bisa dikatakan cepat marah. Ya, dan sedang orang yang marah, orang yang suka marah, itu akan tuli rohani. Sedangkan Tuhan tidak suka, kan dibilang gini, kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan gak berkenan sama orang yang suka marah. Jadi kalau ada orang yang suka marah nih, kita pikir, ya memang dari dulunya saya tukang marah. Tuhan tidak berkenan. Walaupun mungkin kita sungguh-sungguh, kita doa, tapi kalau kita yang suka marah, Tuhan gak berkenan. Kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah orang yang rendah hati. Yang mengatakan amin. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus sabar. Sabar, dengerin dulu. Amin. Yang kedua adalah mendengar dengan penuh perhatian. Yang mendengar dengan penuh perhatian, orang berkata-kata, jangan kita lagi sambil lalu gitu ya. Misal, Mam, nanti ke kondangan ya, misalnya gitu. Mamanya, sembari masak gitu, apa, nggak gitu dengar gitu. Nanti ke kondangan, oh iya, tapi nggak gitu dengar, lagi sayang, nggak perhatian. Nanti malam loh, akhirnya pas malam-malamnya, waktu pas lagi suaminya udah siap nih, ayo Mam, kita kondangan. Itu mamanya, hah, kondangan? Emang iya? Iya, hari ini. Emang iya hari ini? Iya. Loh, gimana sih? Kan saya saya udah bilangin tadi. Emang iya, bilangin iya. Aduh, nggak denger nih. Lagi belepotan pakai daster apa kayak gitu misalnya. Kalau kita mendengarkan, Tuhan ingin untuk kita mendengarkan dengan baik, dengan penuh perhatian. Yang mengerti kata amin. Jangan sampai sambil lalu, nggak ngeliat tatap mata gitu ya. Mungkin kita sembari main handphone, kita sibuk apa. Sehingga kita nggak benar-benar memperhatikan orang yang berkata-kata kepada kita gitu. Atau mungkin juga kita motong gitu. Orang pembicara, orang lagi ngomong, udah tahu gitu. Padahal belum selesai gitu ya. Belum selesai, kok udah tahu, itu akan merusak hubungan-hubungan di antara baik keluarga, pertemanan. Nah, yang ketiga adalah buang kepahitan. Ya, kita harus rendah hati, kita harus buang kepahitan. Pada waktu seseorang mau mendengarkan seseorang yang lain dengan baik, kita harus buang dulu kepahitan dalam hidup kita. Setiap sakit hati, kekecewaan, kebencian, itu harus dibuang. Kenapa? Kalau kita masih ada, masih simpan, setiap masukan apapun kita nggak akan bisa terima. Karena itu akan menyumbat di dalam hati kita. Gitu. Jadi kita harus buang dulu. Setiap kepahitan, jangan simpan kepahitan, jangan simpan kekecewaan, jangan simpan sakit hati. Kalau kita mau mendengar sungguh-sungguh apa kata orang di dalam hidup kita, buang segala kepahitan. Biar apa? Karena apa? Saya percaya gini, Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk kita bisa sampai ke dalam rencana Tuhan. Sampai kita bisa melakukan rencana Tuhan. Tapi kalau kita nggak mendengarkan sungguh-sungguh setiap masukan orang dalam hidup kita, kita akan bisa menyimpang. Dan saya percaya Tuhan ingin untuk kita sungguh-sungguh terus di dalam rencananya. Yang mengerti kata amin. Jadi buang segala kepahitan dalam hidup kita. Amin. Jangan disimpan. Kenapa? Karena waktu kita pahit, apapun yang orang ngomong, kita udah pahit, kita udah gak mau denger. Gue gak mau tahu. Udah malas denger gitu. Karena kita udah pahit duluan. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang pahit. Ya, jadi kita harus buang. Yang keempat adalah berpikir positif. Ya, berpikir positif. Sekali lagi jangan sampai kita, orang baru ngomong apa, kita udah dugaannya udah negatif, praduga gitu ya. Wah, jangan-jangan ada udang di balik rempeyek. Kalau rempeyek enak. Ya, tapi kalau ini wah, jangan-jangan nih dia mau ini, misalnya, Mam, kamu cantik banget deh hari ini. Kenapa lo? Lu mau ngapain? Lu mau beli mobil lagi ya? Iniin gua aja lo, langsung rayu gitu ya. Atau misalnya, Pap, pamannya, Pap, kamu ganteng deh hari ini, misalnya gitu ya. Gitu papanya bisa gini, lo apa? Uang belanjaan kurang ya? Mau beli lagi, mau kasih lagi uang belanjaan gitu ya. Itu namanya praduga, itu namanya negative thinking, curiga. Itu tidak akan membuat hubungan kita menjadi baik. Tapi hubungan kita menjadi rusak karena kita udah curiga dulu.
Gitu, kita curiga dulu. Tuhan ingatkan kita, mari berpikir positif. Nah, manfaat buat mendengar dengan baik. Ya kalau kita menjadi pendengar yang baik, sebenarnya itu adalah manfaat untuk diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu apa? Membantu menghilangkan konflik. Berapa banyak kita dalam hidup kita ini, konflik sana, konflik sini, konflik sana, kesel sini. Kenapa gitu ya? Kenapa sih banyak konflik? Dan konflik, saya percaya konflik itu tidak akan membuat kita bahagia. Konflik sama ini, konflik sama ini, konflik sama ini. Lama-lama hidup kita kayak penuh beban banget gitu. Sedangkan sebenarnya Tuhan berikan hubungan-hubungan itu untuk menjadi hubungan kita kuat. Kehidupan kita, amin. Untuk menjadi berkat. Tuhan berikan keluarga, Tuhan berikan teman-teman. Ya kan, Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Untuk kita jadi kuat, untuk kita sama-sama bahkan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Bersama-sama Tuhan pakai jadi alatnya. Tapi kalau misalnya kita tidak punya hubungan dengan baik gitu ya, tidak mendengar dengan baik, itu kan banyak sekali konflik. Tapi kalau kita mendengar dengan baik, orang mendengar dengan baik kenapa bisa menghilangkan konflik? Karena orang kalau berasa didengerin, waktu orang ngomong kita dengerin, oh ya, jadi kenapa gitu kita dengerin gitu. Orang itu akan merasa dihargai, orang itu akan merasa diterima, orang itu akan merasa dikasihi. Jadi dia akan membuat, dia menghargai saya, dia mengasihi saya. Kita pun juga akan mengasihi dan menerima orang yang berkata-kata kepada kita. Tapi kalau kita lagi ngomong, orang kayak nggak gitu dengerin, sambil lalu nggak gitu sungguh-sungguh dengerin. Orang kayak kita nggak dihargai ya, saya ngomong gini nggak didengerin. Baru ngomong sedikit udah dipotong, akhirnya kita udahlah saya nggak dihargai. Itu akan memicu konflik demi konflik yang ada. Ya sehingga kehidupan kita, hubungan yang Tuhan mau untuk jadi berkat dalam hidup kita itu bukan jadi berkat malah jadi kutuk. Karena jadi beban. Bukannya semakin membahagiakan, semakin berkat-berkat Tuhan, pemakaian Tuhan tergenapi, semakin kuat dalam hidup kita, keluarga-keluarga semakin kuat, orang tua anak hubungan semakin kuat, suami istri semakin kuat. Tapi kalau terjadi konflik itu tidak akan bisa kuat dan itu akan tidak menggenapi rencana Tuhan. Itu akan bikin kita hidup kita menjadi menderita. Nah yang kedua adalah mendengar mengurangi kesalahpahaman. Jadi waktu kita mendengar dengan baik, ya mungkin kalau ada orang ngomong gitu, gini misalnya, tapi kita mendengar dengan baik, itu akan mengurangi salah tangkap. Berapa sering, berapa banyak hubungan-hubungan putus karena salah tangkap, salah paham. Karena dengernya gak gitu dengernya setengah-setengah. Jadi langsung udah, ini mah gak bener gitu. Padahal sebenarnya bukan begitu maksudnya. Gitu ya. Banyak kesalahpahaman yang membuat akhirnya keputusan-keputusan menjadi salah ambil keputusan. Contoh misalnya ada seorang suami gitu ya, suami istri lagi ya contohnya. Suami misalnya kalau pas istri ngomong dia nggak dengerin bisa gitu. Akhirnya istrinya mungkin kayak, papa kayak udah nggak sayang sama saya dah. Ya udahlah, mendingan kita cerai gitu. Ada kalanya keputusan yang diambil apalagi bisa berakibat fatal karena nggak mendengar dengan baik. Sehingga rencana Tuhan yang Tuhan pengen dalam hubungan ini semakin kuat, semakin memberkati, semakin diberkati. Itu tidak akan terjadi. Karena kita salah paham. Karena nggak mendengar dengan baik. Yang ketiga, mendengar akan memperluas wawasan diri. Ya, jadi waktu kita mendengar, kita tuh nggak akan pikir untuk diri kita sendiri. Kita akan memikirkan juga orang lain seperti apa sih pemikirannya. Orang lain tuh pemahamannya seperti apa sih, perasaannya seperti apa sih. Kalau misalnya kita cuma mikirin diri kita sendiri, pokoknya gue mau marah ya gue marah. Masa bodoh lu, sakit hati kek, kecewa, biarin. Saya mau marah tetap marah. Itu tidak artinya kita tidak membuka wawasan kita untuk pemikiran orang lain, perasaan orang lain. Sedangkan Tuhan ingatkan bahwa marilah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, yang mengerti kata amin. Nah yang keempat adalah mendengarkan bermanfaat, bantu orang. Waktu kita bantu itu nggak harus secara materi gitu ya, nggak harus juga. Kalau kita misalnya orang butuh kita ada materi kita bisa, ya puji Tuhan. Tapi nggak harus juga seperti itu. Ada kalanya bantu itu hanya sebagai pendengar yang baik. Ada banyak orang-orang saat ini mungkin keluarganya sedang pecah, sedang ada masalah, mungkin dalam kesehatannya, dalam perekonomiannya, dalam usahanya dia sedang mengalami hal yang tidak baik yang perlu struggle. Waktu kita mendengarkan dengan baik, itu akan membuat kita punya kesempatan bantu orang itu. Kita akan bisa bantu, bukan hanya sebagai uang aja, tapi juga secara mungkin kita menasihati, kita doain, secara moral kita support untuk menguatkan dia, untuk beban hidup dia tuh menjadi lebih ringan. Dan tidak menutup kemungkinan banyak orang diselamatkan datang kepada Tuhan Yesus, mengenal kasih Tuhan kalau kita menjadi pendengar yang baik buat orang-orang sekeliling kita. Saudara,
Hari-hari ini banyak orang-orang yang sedang struggle. Banyak rumah tangga, kesehatan, perekonomian, dunia kerja. Banyak sekali yang sedang tantangannya tuh sangat besar kira-kira gitu ya. Biarlah kita menjadi orang yang mendengarkan dengan baik setiap orang-orang sekeliling kita. Untuk apa? Banyak mungkin mereka yang sudah putus asa. Mereka sudah mungkin gak punya pengharapan hidup. Mungkin mereka sudah gak punya pengharapan. Sudahlah kayaknya mendingan saya mati aja, mendingan saya diri lah. Udah gak, ini bebannya udah gak kuat nih. Ada banyak sekali orang-orang seperti itu hari-hari ini. Biarlah kita sebagai orang yang mendengarkan dengan baik. Itu akan membantu menguatkan mereka. Mereka akan memberikan kisahnya kepada kita. Dan kita juga akan bisa memberitahukan mereka, nasihat mereka, nguatin mereka. Sehingga mereka boleh terus bebannya dikuatkan, ya bebannya diringankan. Yang mengerti kata amin. Dan kasih Tuhan akan mereka bisa alami melalui kita. Yuk saya doain yuk gitu. Di kantor saya ada keluarga-keluarga yang mereka sedang mengalami masalah, struggle. Dan mereka gak bisa cerita kemana-mana. Baik ke orang tuanya pun gak bisa, ke keluarganya pun gak bisa. Mereka hanya cerita ke siapa? Orang-orang yang mau mendengarkan. Dan banyak kali orang yang gak mau dengerin masalah orang. Masalah saya aja udah banyak, masalah saya sendiri aja banyak, ngapain masalah orang lain didengerin lagi gitu ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mau mendengarkan dengan baik. Pada waktu saya mendengarkan mereka mereka memberitahukan, habis itu kita doa bersama, itu tuh meringankan beban mereka. Dan saya percaya itu mereka mengalami kasih Tuhan. Itu mereka mengalami Tuhan itu hadir dalam hidup mereka dan mereka itu dikuatkan. Kita bisa membantu orang lewat kita mendengarkan yang baik. Jadi hari ini ya saya percaya waktu Tuhan ingatkan kita, biarlah kita menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan baik. Biar hubungan kita dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam dunia kerja, ya bahkan mungkin dalam pelayanan pun kita semua semakin kuat. Semakin kita semua mendapatkan surga di bumi ini. Bukannya kutuk tapi jadi berkat. Karena apa? Karena kita mendengarkan dengan baik. Kita nggak cepat marah, kita rendah hati. Biar rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin.